merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan dalam mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Sebagai tumpuan dalam membelajarkan nilai-nilai budaya yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa yang bermuara pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Muatan lokal bahasa daerah seyogianya dibelajarkan secara menarik, menyenangkan, kreatif, dan tidak monoton, sehingga dapat merangsang keinginan siswa untuk mempelajarinya. Hanya saja adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan, sehingga hal itu pun berkesesuaian dengan survei dan hasil dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa daerah terkesan asal berjalan, terjadi distorsi dan misorientasi dalam penerapannya. Situasi ini pun menjadi tantangan bagi saya untuk terus berbenah dan berefleksi hingga akhirnya saya melahirkan sebuah inovasi dalam menjawab tantangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmaniar, guru muatan lokal bahasa daerah di UPTD SMP Negeri 2 Kota Parepare. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu dengan mempraktikkan model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner yang saya beri nama Poci Learning Model berbasis pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Yuk kita mulai proses penerapannya, yaitu pada pembelajaran muatan lokal bahasa daerah di UPTD SMP Negeri 2 Parepare. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan jenis-jenis kata berimbuhan dalam bahasa daerah Bugis, dan yang kedua, siswa mampu menggunakan kata berimbuhan dengan tepat dalam bahasa daerah Bugis. Sebelum memulai pembelajaran, saya terlebih dahulu memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi, utamanya kasih sayang dan rasa diterima. Saya ingin memastikan mereka bahagia, memiliki rasa nyaman dengan lingkungan belajar yang kondusif atau well-being dengan bermain di luar kelas. Mengelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostik dengan memperhatikan gaya belajar mereka, baik visual, auditorial, atau kinestetik. Lalu, siswa dengan kesiapan belajar yang tinggi menjadi narasumber yang saya beri nama guru cilik atau dengan akronim GUCIL pada kelompok yang berkesesuaian dengan gaya belajarnya. Pada pembelajaran ini lebih mengedepankan pada pendekatan konten, proses, maupun produk untuk memastikan kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Pada pendekatan konten, materi pembelajaran lebih variatif. Kelompok auditorial mendapatkan materi berbentuk podcast. Materi ini merupakan sajian informasi kuliner tradisional Bugis bepa pitung rupa yang dibuat khusus oleh inovator sebagai media digital terintegrasi dengan Poci Learning Model. Sedangkan visual dengan melihat tayangan video atau slide presentasi, dan kinestetik memperagakan pembuatan kuliner tradisional sembari bercengkrama atau berdiskusi bersama maestro kuliner yang dihadirkan di dalam kelas sebagai ciri khas Poci Learning Model. Visual dengan melihat, membaca beberapa ragam materi yang terkait dengan kuliner tradisional Bugis, sedangkan kinestetik dengan memperagakan langsung pembuatan kuliner tradisional bersama rekan lainnya. Pada pendekatan produk, hasil yang dicapai pun lebih variatif. Siswa menghasilkan proses pembelajarannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini menggambarkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang telah dirumuskan. Pada proses pembelajaran ini nampak sejumlah produk sebagai hasil belajar siswa yang dibuat oleh siswa sendiri dan diputuskan sendiri oleh mereka, dengan ruang yang diberikan oleh guru sebagai wujud pembentukan student agency atau kepemimpinan siswa. Terlihat siswa menghasilkan produk reportase kuliner tradisional Bugis dari hasil kolaborasi dengan siswa lain yang mempunyai keterampilan atau bakat baik di bidang editing,
reporting, presenter, dan kameramen. Ada juga kelompok yang berhasil menciptakan puisi Bugis berjudul Onde Onde Libunna Mapaceni. Dan di antara mereka juga ada yang menampilkan dongeng bertema kuliner tradisional Bugis. Ada pidato, komedi tunggal, dan lain sebagainya. Di samping itu ada juga siswa yang sedang asik dengan minat dan bakatnya membuat poster pemasaran produk dari kuliner tradisional yang dihasilkan. Tentu ini adalah gambaran besar wujud pencapaian profil pelajar Pancasila dengan perpaduan tema antara kearifan lokal dan kewirausahaan yang terbentuk dari Poci Learning Model berbasis pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Saat ditanya kaitan produk yang dihasilkan dengan tujuan pembelajaran, siswa dengan lantang menjawab, pada produk hasil belajar, kami sudah menjawab tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran menjelaskan jenis-jenis imbuhan. Seperti yang telah kami lakukan di awal, dan menggunakan kata berimbuhan dalam bahasa daerah Bugis. Nah, ini sudah ada dalam produk berita kami, puisi kami, pidato, komedi tunggal, dan produk lainnya. Kita juga dapat menentukan jenis imbuhan apa saja yang ada pada kalimat pada produk yang kami hasilkan. Di akhir pembelajaran, siswa dibiasakan melakukan refleksi sebagai upaya untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap pembelajaran, penguasaan, serta kelebihan dan kelemahan proses pembelajaran ini. Siswa dapat memilih melakukan refleksi, baik secara lisan maupun tertulis berbasis online menggunakan Padlet yang dibagikan oleh guru. Setelah mengamati proses pembelajaran dan hasil belajar serta refleksi yang disampaikan oleh siswa, saya melakukan tindakan lanjutan dengan menguatkan potensi mereka melalui kegiatan kokurikuler. Tidak sampai itu saja, saya juga menggagas kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk memaksimalkan minat dan bakat siswa. Hal ini tentu berkesesuaian dengan persetujuan kepala sekolah dan kolaborasi bersama guru mata pelajaran yang terkait, seperti bahasa daerah, guru seni budaya, dan prakarya. Ekstrakurikuler ini kami namai dengan komunitas Duta Bahasa Daerah Patola Sumange, yang berarti pewaris semangat pelestarian bahasa daerah Bugis. Di dalam ekskul ini atau komunitas ini, mereka saling menginspirasi dan berbagi potensi hingga akhirnya dapat melahirkan minat situasional dan bakat-bakat baru yang terpendam pada diri siswa. Dan terpenting, komunitas ini bukan hanya komunitas siswa semata, tetapi juga komunitas untuk para guru mata pelajaran terkait untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Demikian praktik baik saya di UPTD SMP Negeri 2 Kota Parepare. Semoga praktik baik ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja dengan proses ini sudah saya terapkan dan sudah saya imbaskan di beberapa komunitas seperti MGMP Bahasa Daerah dan Ikatan Guru Bahasa Daerah Kota Parepare. Semoga bermanfaat dalam perubahan ekosistem pembelajaran di sekolah yang berpihak pada murid. Saya datang tak berlayar dari Parepare, bukan dari Blitar. Saya Rahmaniar. Mari kita terus dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.